Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Naila Dinda Quratul Ain dengan NIM 2410911220057. Di kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan terkait interpretasi EKG. Nah, sebelum kita masuk ke kasus-kasus, kita harus tahu dulu nih urutan pembacaan EKG yang benar. Yang pertama yaitu kita harus melihat identitas pasien terlebih dahulu. Kita lihat dulu eh, nama pasien, umur, dan tanggal pengambilan EKG tersebut agar EKG yang kita pegang itu adalah benar-benar punya pasien tersebut. Yang kedua, kemudian kita tentukan frekuensi jantung. Nah, normalnya frekuensi jantung itu 60 sampai 100 BPM atau sekitar 3 sampai 5 kotak besar. Nah, jika kurang dari 3 itu berarti takikardi dan jika lebih dari 5 kotak besar berarti bradikardi. Bagaimana cara menghitungnya? Caranya adalah satu kotak besar itu sama dengan 300. Jadi apabila jarak dari R ke R-nya itu 4 kotak besar, maka 300 dibagi 4, yaitu 75 BPM, yang artinya normal. Nah, selanjutnya kita akan menentukan irama jantungnya. Untuk apa kita melihat irama jantung? Yang pertama yaitu untuk melihat apakah terdapat gelombang P yang normal. Bagaimana cara menentukannya? Yaitu kita lihat di sadapan 2 dan sadapan AVR. Apabila gelombang P di sadapan 2 itu positif dan gelombang P di sadapan AVR itu negatif, maka irama jantungnya normal. Lalu kita melihat apakah kompleks QRS-nya lebar atau sempit. Kalau lebar itu dia lebih dari 0,12 detik dan kalau sempit itu dia kurang dari 0,12 detik. Lalu untuk melihat juga bagaimana hubungan antara gelombang P dan kompleks QRS. Nah, lalu kita tentukan juga apakah iramanya ini teratur atau tidak. Nah, setelah menentukan frekuensi jantung, kita selanjutnya akan melihat irama jantung. Tujuannya yaitu yang pertama untuk melihat apakah gelombang P-nya normal, apakah gelombang P-nya itu ada atau tidak. Lalu kita lihat juga apakah kompleks QRS-nya ini lebar atau sempit. Kalau kompleks QRS-nya lebar, itu dia lebih dari 0,12 detik. Dan kalau kompleks QRS-nya sempit, itu dia kurang dari 0,12 detik. Nah, lalu kita lihat juga apakah hubungan antara gelombang P dan QRS-nya. Lalu kita lihat juga apakah iramanya itu teratur atau tidak. Nah, setelah itu kita menentukan aksis atau sumbu QRS-nya. Setelah kita menentukan aksis, kita akan menentukan apakah gelombang P-nya ini normal atau tidak. Bagaimana cara menentukannya? Kita lihat di sadapan 2 dan sadapan AVR. Jika di sadapan 2 itu gelombang P-nya positif dan di sadapan AVR itu gelombang P-nya negatif, maka dikatakan bahwa gelombang P tersebut normal. Lalu untuk tinggi normalnya gelombang P itu kurang dari 2,5 kotak kecil dan panjangnya itu kurang dari 3 kotak kecil. Nah, setelah kita menentukan gelombang P, kita menentukan panjang interval PR. Normalnya panjang interval PR ini 3 sampai 5 kotak kecil. Nah, setelah kita menentukan panjang interval PR, kita akan menentukan normal tidaknya kompleks QRS. Normalnya, panjang kompleks QRS itu kurang dari 3 kotak kecil. Lalu saat kita menentukan normal tidaknya kompleks QRS, ini kita melihat apakah ada Q patologis, lalu kita lihat juga apakah ada hipertrofi ventricle dan ada atau tidaknya pelebaran kompleks QRS. Nah, setelah itu kita lihat segmen ST-nya, apakah ada elevasi atau ada depresi. Selanjutnya kita melihat gelombang T. Normalnya tinggi gelombang T itu kurang dari 5 kotak kecil untuk limb leads dan kurang dari 10 kotak kecil untuk precordial leads. Nah, setelah itu kita menghitung interval QT. Setelah selesai membaca EKG, maka kita dapat menginterpretasikan hasil EKG tersebut. Lalu kita menyampaikannya kepada pasien dengan bahasa yang mudah dipahami oleh pasien. Selanjutnya kita akan masuk ke kasus-kasus EKG. Nah, ini merupakan kasus yang pertama ya teman-teman. Kita lihat dulu.
Pertama kita tentukan nih irama sinusnya, apakah normal atau tidak. Yaitu dengan cara kita lihat dulu gelombang P-nya apakah ada atau tidak. Di sini ada ya gelombang P-nya. Kemudian gelombang P-nya juga diikuti oleh kompleks QRS. Nih. Gelombang P diikuti oleh kompleks QRS. Lalu kita lihat frekuensinya berapa dengan cara kita melihat jarak dari R ke R-nya. Jarak dari R ke R-nya di sini sekitar 4 kotak besar. 1, 2, 3, 4. Lalu 300 dibagi 4 sama dengan 75 BPM yang artinya masih normal dan masih dalam rentang 60 sampai 100 BPM. Yaitu normal ya teman-teman, tidak takikardi ataupun tidak bradikardi. Lalu kita lihat gelombang P-nya apakah normal atau tidak. Itu kita lihat di lead 2 dan di AVR. Nih, kita lihat di lead 2 dan di AVR. Kalau misalnya di lead 2 di sini gelombang P-nya positif dan di AVR ini gelombang P-nya negatif. Maka yang artinya gelombang P-nya itu normal. Lalu kita lihat juga tinggi gelombang P-nya. Tinggi gelombang P-nya itu dia tidak lebih dari 3 kotak kecil dan tingginya itu tidak lebih dari 2,5 kotak kecil dan panjangnya tidak lebih dari 3 kotak kecil. Yang artinya gelombang P-nya masih normal. Lalu kita lihat aksisnya. Kita lihat QRS di lead 1 dan di lead 2. Kita lihat apakah QRS-nya positif. Di sini di lead 1 QRS-nya positif dan di lead 2 juga QRS-nya positif. Maka aksisnya normal ya teman-teman. Lalu kita lihat juga interval PR-nya. Interval PR-nya ini sekitar 0,16 detik. Jadi masih normal juga. Lalu kita lihat panjang QRS-nya. Panjang QRS-nya ini kurang dari 3 kotak kecil. Panjang QRS-nya, maka masih normal. Lalu kita lihat juga segmen ST-nya, apakah ada elevasi ataupun depresi. Nah, di sini, di segmen ST-nya, itu tidak ada elevasi ataupun depresi, teman-teman. Nih, tidak ada. Tidak ada elevasi ataupun depresi segmen ST yang signifikan. Lalu, kita lihat gelombang T-nya. Gelombang T-nya juga normal. Gelombang T-nya normal yang menandakan tidak ada iskemi ataupun infark akut. Lalu kita lihat interval PR-nya dan durasi QRS-nya itu juga masih dalam batas normal. Yang artinya dapat kita simpulkan bahwa kasus EKG yang ini itu adalah normal, teman-teman. Lanjut, kita ke kasus yang kedua. Nah, ini kasusnya teman-teman, bisa dilihat dulu. Kita lihat di sini gelombang P-nya ada ya. Gelombang P-nya ada dan diikuti oleh kompleks QRS. Nih, namun jarak dari R ke R-nya, ini cukup dekat. Namun ini nggak kelihatan ya teman-teman kotak besarnya ada berapa, tapi bisa kita lihat bahwa ini jarak dari R ke R-nya kurang dari 3 kotak besar. Yang dapat kita simpulkan bahwa frekuensinya ini lebih dari 100 kali per menit, yaitu takikardi. Ini frekuensinya cepat karena tidak nyampe 3 kotak besar jarak dari R ke R-nya. Nah, kita simpulkan ini adalah sinus takikardi. Lalu kita lihat juga di lead V2, V3, dan V4-nya. Di lead V2, V3, dan V4. Nih, di lead V2, V3, dan V4 itu kita lihat segmen ST-nya. Kita lihat segmen ST-nya nih. Nih, terdapat elevasi di segmen ST-nya. Di V3 ini elevasi segmen ST, V2 ini V3 elevasi segmen ST, dan ini V4 ada elevasi segmen ST yang signifikan. Nah, dapat kita simpulkan bahwa ini terdapat infark anterior di kasus ini. Jadi pada kasus ini yaitu dia sinus takikardi karena BPM-nya lebih dari 100 kali per menit
dan infark anterior karena terdapat segmen ST yang signifikan, elevasi segmen ST yang signifikan, yaitu di V2, V3, dan V4. Next, kita lanjut ke kasus yang selanjutnya. Ini dia kasusnya. Dapat kita lihat ini terdapat gelombang P-nya ada dan diikuti oleh kompleks QRS juga. Lalu frekuensinya kita lihat di sini ada jarak dari R ke R-nya itu ada 1, 2, 3, 4, ada 4 kotak besar. Ada 4 kotak besar yang berarti frekuensinya itu 75 kali per menit. Yang artinya masih normal ya teman-teman frekuensinya. Lalu kita lihat nih, ternyata ada gelombang delta. Ada gelombang delta di awal kompleks QRS. Nih, ada gelombang delta di awal kompleks QRS. Lalu, interval PR-nya juga memendek, teman-teman. Interval PR-nya juga memendek yang kurang dari 0,12 detik. Terus, ternyata kompleks QRS-nya juga lebar. Kompleks QRS-nya melebar karena ada gelombang delta tadi. Nah, dapat kita simpulkan bahwa itu menandakan WPW sindrom di kasus ini. Lalu kita lihat di V1. Nah, kita lihat di V1 itu ada pola RSR, teman-teman. Nih, ada pola RSR, dia seperti huruf M atau seperti telinga kelinci. Lalu di lead 1 dan lead V6-nya itu gelombang S-nya melebar di akhir QRS, lead 1 dan lead V6. Nah, di lead 1-nya dan di lead V6 itu gelombang S-nya melebar di akhir QRS. Nah, ini menandakan bahwa adanya RBBB di kasus ini, teman-teman. Lalu kita lihat di lead 2, 3, dan AVF-nya. Di lead 2, 3, dan AVF. Nah, kita lihat di lead 2, 3, dan lead AVF. Di sini terdapat Q patologis, teman-teman, karena ada defleksi negatif yang tajam di awal kompleks QRS-nya. Nih, di awalnya itu ada defleksi negatif yang tajam, teman-teman. Nah, ini menandakan bahwa adanya opt inferior di kasus ini. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa di kasus ini terdapat WPW sindrom, lalu RBBB, dan opt inferior. Oke, kita lanjut ke kasus yang berikutnya. Nah, ini dia kasus selanjutnya, teman-teman, bisa dilihat. Pertama kita lihat dulu di sadapan 1, AVL, V5, dan V6. Kita lihat di sadapan 1, AVL, V5, dan V6. Nah, ini kita lihat sadapan 1, AVL, kemudian V5, dan V6. Di sini terlihat gelombang R-nya sangat tinggi, teman-teman. Tuh, gelombang R-nya sangat tinggi. Bisa dilihat ya, gelombang R-nya tinggi sekali. Lalu di V1 dan V2, itu dia ada defleksi negatif. Nih, di V1 dan V2 itu defleksi negatif dan gelombang S-nya sangat dalam, teman-teman. Tuh, gelombang S-nya sangat dalam. Nah, ini menandakan adanya hipertrofi ventrikel kiri, teman-teman. Lalu kita lihat gelombang P di lead 2. Di lead 2, kita lihat gelombang P-nya. Di sini gelombang P-nya tampak lebih lebar dan berlekuk, teman-teman. Di gelombang P di lead 2. Tuh, dia tampak lebih lebar dan berlekuk. Nah, dan durasi P-wave-nya itu lebih dari 120. Nah, ini menandakan adanya hipertrofi atrium kiri. Lalu kita lihat di V1 sampai V4. Lihat di V1 sampai V4.
Nah, kita lihat di V1, V2, V3, dan V4. V4 ini ya, teman-teman. Ada perubahan segmen ST di V1 sampai V4 ini. 1, 2, 3, 4. Di sini ada perubahan segmen ST. Tuh. Di sini hilangnya progresi R yang normal di area ini, di area V1 sampai V4. Lalu kita lihat di lead 1, lalu lead AVL, V3, V5, dan V6. Kita lihat di lead 1, AVL, V3, dan V6. Kita lihat di lead 1, AVL, V3, dan V6. V3 dan V6. Ini di sini itu ada depresi ST dan inversi gelombang T, teman-teman, yang menandakan adanya iskemi anterolateral. Kalau yang ada perubahan segmen ST di V1 sampai V4 tadi, di V1, 2, 3, 4 tadi, itu menandakan adanya invert anterior. Jadi di kasus ini dapat kita simpulkan dia ada hipertrofi ventrikel kiri, hipertrofi atrium kiri, invert anterior, dan iskemi anterolateral, teman-teman. Lanjut ke kasus berikutnya. Nah, ini kasus berikutnya ya, teman-teman. Bisa dilihat. Kita lihat di lead V1-nya dulu. Kita lihat di lead V1. Di lead V1 ini ada pola RSR, teman-teman. Ada pola RSR. R-nya kecil, S-nya ini kecil, terus ada R besar. R-nya tinggi. Nah, ini di R keduanya itu dia jauh lebih tinggi dari R yang pertama. Itu menandakan adanya aktivasi ventrikel kanan yang terlambat. Lalu kita lihat juga di lead 1 dan di lead AVL. Kita lihat di lead 1. Nah, ya teman-teman, kita lihat di lead 1 dan lead AVL, itu gelombang S-nya lebar dan dalam. Gelombang S-nya lebar dan dalam, ya teman-teman. Tuh. Nah, ini kemudian kita lihat juga kompleks QRS-nya tampak melebar. Kompleks QRS-nya tampak melebar, teman-teman. Kompleks QRS-nya tampak melebar. Nah, ini menandakan adanya RBBB atau right bundle branch block. Lalu kita lihat juga di lead 2, 3, dan lead AVF, teman-teman. Kita lihat di lead 2, 3, dan AVF. Kita lihat di lead 2. Mana nih, lihat 2, lead 3, dan lead AVF. Ini lead AVF. Kita lihat di sini gelombang Q-nya dalam, teman-teman. Gelombang Q-nya dalam. Nih di lead 2, di lead 3, sama di lead AVF. Ini gelombang Q-nya sangat dalam. Terus di lead 3 dan di lead AVF ini, di lead 3 dan di lead AVF ini ada elevasi dari segmen ST. Ini ada elevasi dari segmen ST. Nah, itu menandakan adanya infark inferior. Jadi, di kasus ini dapat kita simpulkan bahwa terdapat RBBB dan infark inferior, teman-teman. Oke, kita lanjut ke kasus berikutnya. Ini dia kasusnya, teman-teman. Bisa dilihat dulu. Nah, di sini terlihat ya, dia tidak ada gelombang P. Dia langsung ke kompleks QRS. Ini tidak ada gelombang P, langsung ke kompleks QRS. Terus kompleks QRS-nya ini lebar, teman-teman. Nih kompleks QRS-nya lebar. Jadi lihat, tuh kompleks QRS-nya lebar ya. Kenapa tidak ada gelombang P? Itu karena tidak ada sinyal listrik dari atrium. Jadi sinyal listriknya itu dia langsung dari ventrikel, makanya tidak ada gelombang P. Lalu kita lihat juga di lead 2, teman-teman. Nah, kita lihat di lead 2. Di lead 2 ini kompleks QRS-nya sempit, lebar, sempit, lebar. Selang-seling, teman-teman. Nah, ini menandakan bahwa adanya prematur ventricular kompleks dari dua tanda tersebut.
dia tidak ada gelombang P, kemudian kompleks QRS-nya lebar, lalu kompleks QRS-nya lebar sempit atau selang-seling. Nah, ini di kasus ini dapat kita simpulkan bahwa dia ada prematur ventricular kompleks atau PVC, teman-teman. Oke, kita ke kasus yang selanjutnya. Ini dia kasusnya, teman-teman. Bisa dilihat. Nah, kita lihat di V2, V3, dan V4-nya. V2, V3, dan V4. Yang kita lihat di V2, V3, dan V4. Itu terdapat kenaikan segmen ST, teman-teman, di atas garis isoelektrik. Nih, ada kenaikan segmen ST. Nih, teman-teman, kenaikan segmen ST di atas garis isoelektrik. Lalu di V1 sampai V4, di V1 sampai V4 itu terdapat elevasi, teman-teman. Tuh, terdapat elevasi di V1 sampai V4. Lalu dari V1 ke V4 ini juga gelombang R-nya hampir tidak ada. Sangat kecil, dia hampir tidak terlihat gelombang R-nya. Nah, lalu di V5 kita lihat di V5 ini juga ada elevasi segmen ST, teman-teman. Segmen ST-nya meluas, elevasi segmen ST-nya meluas, teman-teman. Lalu kita lihat di lead 2, 3, dan AVF. Lead 2, 3, dan AVF. Nah, kita lihat di sini ada ST depresi, teman-teman. Di lead 2, lead 3, dan lead AVF. Ini ada ST depresi. Teman-teman, tuh ada ST depresi. Lalu di lead 1 dan lead AVL. Kita lihat di lead 1 dan lead AVL. Kita lihat di lead 1 dan lead AVL. Nah, di sini ada elevasi segmen ST, teman-teman. Di lead 1 dan lead AVL itu ada elevasi segmen ST. Nah, ini menandakan bahwa adanya infarct in anterior akut. Jadi, di kasus ini dapat kita simpulkan bahwa terdapat infarct anterior akut, teman-teman. Oke, ke kasus selanjutnya. Ini dia kasusnya, teman-teman. Tuh, sudah terlihat kan bahwa di sini frekuensi jantungnya ini tinggi sekali, teman-teman. Tinggi dan teratur. Bisa kita lihat jarak dari R ke R-nya ini sangat kecil. Sangat pendek, sangat kecil, yang artinya ini takikardi, teman-teman, ya, lebih dari 100 kali per menit frekuensinya. Lalu kita lihat juga kompleks QRS-nya ini lebar. Ini kompleks QRS-nya lebar, teman-teman. QRS-nya lebar. Terus dia ini gelombang QRS-nya lebar dan seragam di semua lead. Lalu gelombang P-nya ini tidak terlihat, teman-teman. Tidak terlihat gelombang P-nya. Kenapa? Karena aktivitas listriknya ini berasal dari ventrikel. Normalnya gelombang P-nya itu terlihat karena aktivitas listriknya berasal dari atrium. Tapi di sini gelombang P-nya ini tertutup oleh kompleks QRS yang lebar. Makanya gelombang P-nya tidak terlihat. Nah, di sini dapat kita simpulkan, ya, kalau kasus ini adalah takikardi ventrikel. Karena dia frekuensi jantungnya juga lebih dari 100 kali per menit. Jarak antara R ke R-nya ini sangat dekat, sangat sempit, teman-teman. Jadi kasus ini adalah takikardi ventrikel. Oke, kita lanjut. Ini kasus berikutnya, teman-teman. Bisa dilihat. Nah, kita lihat di lead V2, V3, dan V4. Lihat di V2, V3, dan V4. Nih, kita lihat di V2, V3, dan V4. Itu dia ada kenaikan segmen ST elevasi, teman-teman. Kenaikan segmen ST elevasi. Ya, terus selain ST elevasi, dia juga ada gelombang T yang terbalik. Ada gelombang T yang terbalik.
Ya teman-teman, ada gelombang P yang terbalik. Lalu kita lihat juga dari V1 sampai V4-nya. Kita lihat dari V1 sampai V4. Oke, dari V1, 2, 3, 4. Kita lihat di sini gelombang R-nya defleksi positif setelah gelombang P. Gelombang R-nya defleksi positif setelah gelombang P. Normalnya gelombang R itu seharusnya mengalami progresi atau semakin tinggi dari di V1 sampai V4. Tuh. Lalu kita lihat juga V1 dan V2-nya. Kita lihat di V1, di V2 itu elevasi ST-nya sudah dimulai, sudah terlihat elevasi ST-nya. Terus kita lihat juga di lead 2, 3 dan AVF. Nah, kita lihat di lead 2, 3 dan AVF itu segmen ST-nya sedikit depresi, teman-teman. Segmen ST-nya ini sedikit depresi, teman-teman. Sedikit depresi segmen ST-nya. Nah, ini menandakan adanya infark anterior, teman-teman. Jadi, di kasus ini dapat kita simpulkan bahwa terdapat infark anterior. Oke, kasus berikutnya. Ini kasusnya, teman-teman. Jadi, lihat dulu. Nah, di sini terdapat gelombang P yang diikuti oleh kompleks QRS. Tapi, kita lihat jarak dari R ke R-nya itu sangat jauh, teman-teman. Jarak dari R ke R-nya itu sangat jauh. Nah, bisa disimpulkan bahwa karena jaraknya ini sangat jauh, yaitu lebih dari 5 kotak besar, maka frekuensi jantungnya juga itu kurang dari 60 per menit. Nah, dapat disimpulkan bahwa ini terdapat bradikardi sinus. Lalu kita lihat di lead V1, V2, dan V3. Jadi V1, V2, dan V3. Nah, kita lihat di V1, V2, dan V3 ini terdapat ST elevasi. Terdapat ST elevasi, teman-teman. Nah, kenaikan segmen ST-nya ini sangat curam. Bisa dilihat, kenaikan ST-nya ini sangat curam ya, teman-teman. Sangat curam. Lalu di V2, V2 dan V3 itu bentuknya menyerupai pola Thomson. Nih, menyerupai pola Thomson bentuknya. Ya, teman-teman bisa dilihat. Lalu di lead V1 dan V2 itu ada gelombang Q sebelum ST elevasi. Sebelum elevasi ST. Nah, lalu kita lihat juga di lead V1 dan V4. Kita lihat di lead V1 dan V4. Di lead V1 dan V4 itu tidak terlihat gelombang R yang normal. Lalu kita lihat juga di lead 3 dan lead AVF. Lead 3 dan lead AVF. Kita lihat di lead 3 dan lead AVF ini terdapat segmen ST depresi. Tuh ada depresi dari segmen ST, teman-teman. Di lead 3 dan lead AVF. Nah, ini menandakan bahwa adanya infark anterior. Jadi dapat kita simpulkan bahwa di kasus ini adalah iramanya dia bradikardi dan terdapat infark anterior, teman-teman. Oke, kita ke kasus yang terakhir. Ini kasusnya, teman-teman. Bisa dilihat. Bisa kita lihat di sini jarak antara R ke R-nya itu sangat jauh ya. Bahkan hampir tidak terlihat di sini jarak dari R ke R-nya. Maka dapat kita simpulkan bahwa ini kasusnya bradikardi, teman-teman. Bradikardi, lalu kita lihat di semua lead. Nah, ini gelombang P-nya dia muncul sendiri. Gelombang P-nya muncul sendiri secara teratur, lalu QRS-nya dia juga munculnya sendiri, teman-teman. Nah, gelombang P dan kompleks QRS-nya ini
tidak berhubungan satu sama lain karena munculnya sendiri-sendiri. Lalu jarak dari PKR-nya itu dia berubah-ubah teman-teman secara acak karena tidak ada listrik yang diteruskan dari atrium ke ventrikel. Nah, dapat kita simpulkan bahwa di kasus ini adalah complete AV block dan bradikardi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat dan dapat diterima dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.